Pemirsa, kita masih berlanjut ini di Gali Talk Show untuk membahas tentang peran dari Diskumdak dalam penanganan dan juga perekonomian yang ada di Kota Pontianak, terutama untuk UMKM. Dan tadi ternyata ada lagi usaha yang lebih kecil daripada UMKM, yaitu ultra mikro. Dan tentu diharapkan usaha-usaha tersebut bisa berkembang, memasuki atau berubah tingkatannya, masuk ke tahap atau progres yang lebih besar lagi. Nah sekarang Pak, yang dilakukan, kita ke Mbak I dulu ya. Ke Mbak I Fitriani ini saya tahu saya Mbak I juga menjabat sebagai ketua dari koperasi UMKM kreatif, betul? Nah ini kan berarti sebenarnya akan berhubungan dengan Diskumdak juga. Apa ada program atau kerjasama yang dijalankan untuk ini? Kita sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, semuanya merasakan dampak dari pandemi, baik itu personal, keluarga, usaha-usaha besar, UMKM, bahkan juga ultra mikro. Banyak beberapa usaha besar yang harus merumahkan karyawannya, dan karyawannya ternyata lebih kreatif lagi di rumah, mencari kegiatan, membuat sesuatu hal yang baru. Ada kerjasama khusus apa yang terjadi antara aku dari UMKM dan juga Diskumdak sekarang? Siapa yang menjawab? Siapa dulu? Ya, silakan. Oke, jadi ini Mas Gali, kita dari Dinas Kebudayaan Kota Pontianak, kita banyak program unggulan ya. Bahkan sebelum COVID kita juga punya program unggulan. Sekarang di mana COVID ini juga kita punya program unggulan. Saya baru-baru ini kita luncurkan dengan UMKM-nya Mbak I ini sebagai ketua. Kita meluncurkan program Santripreneur. Apa itu Santripreneur? Santripreneur itu kita bekerjasama dengan UMKM-nya Mbak I ini ya, koperasi Mbak I ini, kita bersama dengan pondok-pondok pesantren. Insya Allah di Kota Pontianak ini ada 35 pondok pesantren. Kita bersama dengan pengasuhnya, kemudian di situ juga ada koperasinya, santri dan santri putra dan putri. Jadi mereka kita bekali, para santri dan alumni santri, kita bekali ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneur. Itu yang penting. Sehingga mereka di kondisi saat ini sejak dini mereka sudah dibekali ilmu bagaimana berwirausaha, kemudian bagaimana mereka melakukan entrepreneur. Ada sociopreneur, ada technopreneur, ini kita santripreneur. Bahkan dari dunia santripreneur ini kita akan menghasilkan para entrepreneur, para wirausahawan yang tangguh. Mereka tentu dari segi ilmu keagamaan mereka sudah cukup bagus. Itu dengan mereka ilmu agamanya dengan bagus, mereka mengelola usaha itu, insya Allah usaha itu juga tetap akan bagus. Dan seperti yang diajarkan dari Sunnah Rasul ya, seperti ajaran beliau, Sidik, Fatoma, Nabi, betul, ya kan? Ini mereka punya modal untuk berusaha. Sekarang bagaimana meng-prep mereka ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu bisnis yang baik, kemudian entrepreneur, tentu ada partner. Pengalaman baik dari bina-bina baik ini, mereka nanti diberikan contoh-contoh bagaimana memproduksi yang baik, bagaimana membuat kemasan, bagaimana mempromosikan, bahkan bagaimana membuat satu perjanjian usaha. Kemudian kita lakukan lagi dengan para distributor, sehingga mereka itu nanti bisa memberikan pertumbuhan ekonomi di pondok pesantren itu sendiri, yang khususnya yang tentu masyarakat sekitarnya pondok pesantren itu akan mudah mendapatkan seperti kebutuhan bahan pokok dan sebagainya. Jadi kan ada satu proses pembelajaran. Jadi di sini adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan atau program yang dilaksanakan adalah Santripreneur yang memberdayakan, dengan bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang berhubungan dengan UMKM. Ya, yang dikoordinir oleh tadi. Kemudian kedua, program kita salah satunya adalah di masa pandemi COVID itu sudah pernah kita lakukan dan sudah dilakukan juga. Cuma saat ini perlu digiatkan lagi, perlu diberikan motivasi lagi yang disebut dengan one family, one business. Jadi satu keluarga itu mereka punya satu usaha. Kalau ini semua masyarakat di Kota Pontianak khususnya mungkin nanti melebar ke daerah-daerah lain dengan embrionya motivasi dari bayi dan teman-teman ini, insya Allah ibu rumah tangga itu dia memiliki kekuatan membangun ekonomi rumah tangga. Itu yang kita perlu bangun dari sejak dini kan. Kemudian nanti kalau udah mereka punya
one family, satu keluarga, satu bisnis. Kemudian kita tingkatkan lagi life skill. Jadi setiap individu di rumah itu memiliki keterampilan. Satu contoh, itu nanti contohnya Mbak I yang menyampaikan lah, ya. Tapi intinya program kita adanya entrepreneur, adanya one family, one business, kemudian life skill, sehingga rantai usaha itu betul-betul bersinergi. Ya kan? Nanti bapaknya punya peran apa, ibunya peran apa, si anak-anak peran apa, si anak peran apa, nah, itu nanti Mbak I yang akan menjelaskan. Oke, sekarang kita kembali. Baik, one family, one business. Iya. Secara detailnya bisa dijelaskan apa itu? Alhamdulillah itu hasil perbincangan kami kemarin gimana caranya kita dalam epidemi seperti ini ya, usaha-usaha teman-teman yang kuliner usaha-usaha mereka mikro kecil di usaha yang penting itu kayaknya tuh benar-benar drop gitu. Jadi kasihan mereka itu kadang bingung kan mau kemana, akhirnya ya udah kita sepakat membuat satu ide kemarin, kita akan bangun one family one business. Jadi nanti mungkin kita ajarkan ke ibu-ibu gimana mereka membuat suatu usaha di rumahan, entah bikin kue atau mengemasnya secara bagus, nanti menjualnya secara online. Karena sekarang kan lagi booming-boomingnya ini orang menjual makanan secara online semua ya. Nah karena kan di zaman covid ini karena pun di jalan aja sepi kendalian, orang tuh males mau pergi-pergi, pada pegang HP pesen ini. Nah saya mengharapkan dalam satu rumah itu satu keluarga dari ibu, anak, dan ayah itu semuanya terlibat untuk membuka suatu usaha. Nah itu yang kita ingin buat yang untuk itu saya memang dibina langsung dengan Pak Haryadi. Bagaimana caranya misalnya beberapa keluarga atau orang-orang yang ingin tergabung dalam program ini? Apakah ini ditentukan oleh koperasi untuk ruang lingkup atau wilayah tertentu, atau masyarakat bebas untuk bisa bergabung di sini juga? Kalau untuk bergabung silahkan, dan kami dari koperasi kreatif ini kami tidak menutup siapapun yang ingin bergabung silahkan. Jadi siapa yang ingin usaha, ingin belajar untuk memajukan usahanya silahkan untuk bergabung ke kami. Nah dari sini nanti program-program kita itu akan kita jalankan, akan kita pandu mereka untuk membangun suatu bisnis di rumah. Kak, saya melihat seperti ini. Beberapa orang mungkin ingin melakukan usaha, tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Iya itu. Karena kesusahan untuk melakukan usaha adalah mereka harus mulai dari mana. Kemudian setelah mereka mempunyai usaha dibantu oleh koperasi dan juga dari Diskumda, progresnya pada saat mereka berjalan, apakah itu akan tetap dipantau juga, dibantu oleh Diskumda atau dari koperasi juga masih tetap akan memantau mereka sampai mereka ibarat kata mereka sudah stabil untuk bisa berjalan sendiri. Ya, jadi gini, untuk usaha baru mereka seperti ini, kalau mereka tidak ada usaha nih, contohnya, terus Mbak, kami kepingin mengadakan satu usaha apa, ya kita pandu mereka, apa yang kita inginkan, misalnya gini, contohnya seperti kuliner ya, mereka mau jualan apa, kita pandu, bahkan insya Allah dari kami koperasi, kami akan mengadakan dana simpan pinjam yang bunganya sangat kecil untuk membantu untuk mereka memulai usaha mereka. Ada bantuan juga Iya, untuk mereka. dari kami, jadi kita pinjemin dana, dan bunganya sangat kecil sekali biar ada usaha, karena kan mereka kepingin begini, kepingin begitu, tetapi tidak punya modal. Nah itu intinya, karena zaman sekarang ini cari modal sangat susah. Betul. Nah insya Allah nanti dari kami akan meminjamkan modal untuk memulai suatu usaha, dan usaha mereka juga akan kita pantau. Kami juga dari koperasi akan juga ikut terlibat menjualkan usaha mereka, kue mereka misalnya. Jadi teman-teman ini kompak, kita ada di FB itu, satu FB itu khusus usaha kuliner koperasi kreatif. Jadi di situ tuh macam-macam kue yang kita masukkan, bermacam makanan. Nah itu tuh kita ikut memasarkannya. Oke, Pak, selanjutnya kita sedang suka tidak suka kita berada di masa pandemi. Iya, betul. Seperti yang Mbak I ceritakan tadi bahwa dampaknya sangat besar sekali, walaupun saya belum menginginkan penjelasan seberapa besar. Nah, untuk UMKM dampak langsung dirasakan. Ya, untuk Diskumda seberapa besar untuk perekonomian Kota Pontianak dampaknya yang dirasakan? Atau apakah ada penurunan pendapatan yang dirasakan oleh Kota Pontianak sendiri karena pandemi ini? Jadi gini Mas Gavin, di masa pandemi ya, tentu banyak khususnya usaha-usaha yang kelas menengah ke atas nih, seperti perhotelan, banyak yang udah tutup dan baru-baru ini aja mulai hidup. Baru mulai dibuka hidup
sudah ketat diberlakukan lagi jam malam. Iya, betul. Artinya ini gelombang yang kita tidak bisa prediksi kapan normalnya. Yang jelas dalam kondisi era kondisi normal baru ini, ya, kita harus cerdas. Yang dimaksud cerdas itu adalah kemampuan kita beradaptasi di era kondisi new normal ini. Kemampuan kita beradaptasi itu diperlukan. Adaptasi. Ya, Berarti masih baru ya. Berarti pengusaha atau usaha apapun, Ya, dia harus adaptif. ya. Jadi maksudnya begini, para kelas menengah ke atas, baik itu seperti transportasi, kemudian pergudangan, perhotelan, termasuk restoran, wisata dan sebagainya, itu kan banyak yang udah tutup ya, tutup bahkan tidak aktif sama sekali. Para tenaga kerja mereka ini tentu mereka ingin mempertahankan kehidupannya. Nah, untuk mempertahankan kehidupan mereka ini, yang tadinya mereka jadi karyawan hotel, bahkan manajer hotel dan sebagainya, bahkan penerbangan dan sebagainya, mereka ini sekarang beralih untuk mempertahankan kehidupannya. Masuklah mereka di era adaptasi baru. Mereka buka usaha mikro tadi, bahkan ultra mikro tadi, ya kan? Inilah salah satu strategi mereka artinya beradaptasi dengan kondisi yang benar-benar sekarang ini kondisi COVID-19 ini. Jadi harus terus tumbuh. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara kita sekarang minus. Jangan negara-negara maju juga minus. Bahkan kita sudah masuk di resesi. Artinya arahan Bapak Presiden sekarang kan justru usaha mikro kecil ini yang betul-betul diperkuat. Jadi usaha mikro ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional, ya kan? Karena hanya satu-satunya usaha mikro ini yang bisa eksis. Hampir 99% tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh usaha mikro kecil. 99%. 99%. Iya, 99%. Artinya negara sekarang sedang konsentrasi untuk mempertahankan, memperjuangkan agar usaha mikro ini bisa survive. Alhamdulillah, dengan usaha mikro ini bisa survive, kemudian ada bantuan pemerintah seperti kemarin bantuan 2,4 juta, Mbak ya, 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro, itu agar usaha mikro ini bisa bangkit kembali. Nah, selama ini kan modal dia udah habis, terpakai untuk kebutuhan rumah tangga ya habis. Mereka untuk mempertahankan hidupnya aja susah. Dengan ada bantuan cash 2,4 juta, Kota Pontianak mendapat kemarin kurang lebih hampir 3.500 usaha mikro yang mendapat dana 2,4 juta langsung ke rekening masing-masing. Oke, kita tahan dulu Pak. Mendapatkan bantuan dari pemerintah, berarti pemerintah sudah mempersiapkan kebijakan khusus, program khusus untuk menangani itu. Oke, kita tahan dulu. Ini menarik. Ternyata sudah berjalan program-program khusus yang dijalankan oleh pemerintah dan juga bantuan-bantuan yang diberikan untuk UMKM. Dan juga tadi ada kerjasama dari Diskumdak dengan beberapa koperasi, termasuk koperasi yang dikepalai UMKM sendiri, operasi kreatif, untuk membantu. Bahkan ada program yang menarik adalah One Family One Business. Beberapa program yang sudah berjalan untuk memberdayakan keluarga. Satu keluarga diberdayakan biar tetap bisa menghidupi dan juga ekonomi tetap bisa berjalan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nantinya untuk membahas masih di acara kita di Gali Talk Show.